Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan ide bisnis yang sudah kami buat sebelumnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Eka Nanda Ardiansyah, Ahmad Aulia Hanif, Adinda Ayu, Tita Hanan, dan saya sendiri Fahira Mayang. Jadi, apa itu Pauhan? Nah, Pauhan ini adalah sebuah aplikasi yang ditujukan untuk memudahkan orang-orang untuk mendonasikan sampah mereka, yang nantinya akan digunakan serta diolah menjadi kerajinan oleh para pengrajin yang akan dijual pada aplikasi Pauhan itu sendiri. Nah, aplikasi ini tuh dibuat untuk menangani beberapa masalah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu, banyaknya sampah menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. Lalu yang kedua, tempat donasi sampah masih jarang atau susah ditemukan di Indonesia. Lalu yang ketiga itu, selain banyaknya sampah itu, tingkat kemiskinan di Indonesia juga semakin meningkat karena banyaknya pengangguran. Nah, karena itu kami memberikan solusi, yaitu membuat bisnis yang dapat membantu pengurangan limbah, terutama limbah plastik. Lalu yang kedua, membuat aplikasi yang dapat memudahkan orang untuk mendonasikan sampahnya. Dan yang terakhir itu menyediakan lapangan kerja untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya adalah overview produk. Pauhan Keranjang Sampah ini merupakan platform untuk mendonasikan sampah, terutama sampah plastik secara daring, untuk didaur ulang oleh pengrajin yang akan dijadikan kerajinan untuk dijual kembali dan mengurangi limbah yang ada. Dalam penggunaan aplikasi ini, poin-poin atau langkah-langkah yang akan dilakukan adalah yang pertama, donatur sampah dapat mendonasikan sampahnya dari mana saja karena aplikasi berbasis daring. Yang kedua adalah sampah yang akan didonasikan dapat diambil oleh tim pengrajin yang kemudian akan dijadikan kerajinan. Yang ketiga adalah kerajinan yang selesai dibuat kemudian dapat dijual kembali ke donatur maupun ke masyarakat yang berminat. Untuk market size, aplikasi ini untuk sementara ditargetkan kepada 2,9 juta penduduk Surabaya, yang mana penduduk Surabaya ini berpotensi untuk menjadi penyumbang sampah plastik. Kemudian diharapkan nilai 9,79% tingkat pengangguran terbuka di Surabaya ini dapat berkurang dengan adanya wadah atau lapangan pekerjaan sebagai pengrajin atau penjual kerajinan dari bahan plastik ini. Dan juga yang terpenting adalah diharapkan jumlah sampah plastik yang mencapai 111.000 ton sampah plastik per tahun di Surabaya dapat berkurang demi lingkungan yang lebih bersih. Selanjutnya ada Traction. Traction pada aplikasi ini terdapat beberapa bagian yang diambil, yaitu ada revenue, traffic and engagement, liputan media, dan partnership. Untuk revenue pada aplikasi ini terletak pada jumlah akun atau seberapa banyak pengguna yang menggunakan aplikasi ini dengan mempromosikan dan mendonasikan sampahnya. Terlihat pada grafik di samping ketika masyarakat banyak menggunakan aplikasi ini, bertambah banyak juga sampah plastik yang akan didonasikan dan akan berkurang juga sampah plastik yang di sekitar atau di jalan. Lalu traffic and engagement, pada aplikasi ini dibuat akun sosial media yang nantinya akan membuat banyak pengguna untuk mengetahui informasi-informasi dari aplikasi Pauhan. Di aplikasi Pauhan ini juga mengadakan giveaway dan berbagai diskon untuk meningkatkan minat masyarakat agar banyak yang menggunakan aplikasi Pauhan ini. Lalu liputan media. Aplikasi Pauhan ini ketika masuk liputan media, aplikasi ini akan mendapatkan perhatian dan juga rasa penasaran dari masyarakat. Kemudian partnership. Aplikasi Pauhan ini bekerja sama dengan GoPay, OVO, dan uang elektronik lainnya yang akan memudahkan para pengguna untuk memindahkan hasil jual sampah plastik ke rekening yang mereka punya. Kemudian simple business model. Pada aplikasi Pauhan ini terdapat beberapa simple business model yang dibuat. Ada key partners, pengrajin, penjual kerajinan dari bahan plastik,
Lalu key activities yaitu donasi sampah ke aplikasi, lalu sampah didaur ulang menjadi kerajinan plastik, dan hasil kerajinan nanti akan dijual. Lalu ada key research yaitu orang yang mendonasikan sampah untuk pengrajin, dan terdapat value yaitu mendonasikan sampah yang dapat mengurangi penumpukan sampah di Indonesia, mendonasikan sampah untuk mendapatkan uang dan poin, dan pengrajin sampah yang akan membuat kerajinan dari hasil donasi sampah. Lalu ada customer relationship-nya, kita menggunakan giveaway, diskon, atau promo, dan juga poin. Lalu kita juga dapat channel, yaitu media sosial, media berita, dan website. Dan customer-nya, yaitu orang yang ingin donasi sampah. Untuk cost-nya, yaitu sampah plastik, proses pengolahan sampah, biaya marketing, dan biaya kemasan. Lalu dapat revenue dan benefit, yaitu mengurangi penumpukan sampah di Indonesia dan membantu para pengrajin dan mengurangi pengangguran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Terima kasih teman saya sebelumnya. Selanjutnya adalah saya untuk menjelaskan apa itu go-to-market strategy atau strategi untuk masuki pada pasar. Dalam menyusun strategi masuk dalam pasar, sebenarnya ada beberapa komponen penting yang sangat krusial, seperti persona konsumen, menyusun value matrix, kemudian customer journey. Tetapi saya ingin berfokus kepada persona konsumen. Yang pertama ada inisiator. Inisiator, kita harus memperhatikan inisiator atau orang yang mulai tertarik untuk melakukan proses pembelian, seperti teman terdekat atau lingkungan sekitar. Kemudian kita harus bisa mengarahkan siapa calon pengguna dari produk-produk kita. Seperti kalau dari produk yang kami bawa, kami mentargetkan pada seluruh masyarakat untuk menggunakan produk kami. Kemudian dari influencer, kenapa kita perlu influencer? Karena influencer itu dapat memberi pengaruh kepada banyak orang. Mungkin kita bisa berfokus pada influencer yang menjunjung nilai zero carbon emission, seperti artis-artis yang menjunjung tinggi kesehatan lingkungan, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah gatekeeper. Gatekeeper itu adalah orang yang menghalangi pembelian, seperti orang yang punya produk serupa atau kemungkinan atau orang yang memang mempunyai niat untuk menghalangi produk untuk dibeli karena membuat hoax atau sesuatu yang lain. Kemudian selanjutnya untuk competition dari bisnis yang akan kami bawa, sebenarnya sudah ada beberapa bisnis yang serupa, seperti yang di foto pojok kiri atas ini adalah rongsokan. Dia menjual rongsokan online lah. Cuma untuk imbalannya adalah poin seperti pulsa. Dan mall sampah juga seperti itu, kemudian mulung juga seperti itu. Dan kami ingin membawakan sesuatu yang baru untuk opsi pembayarannya seperti itu. Mungkin selanjutnya.